Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, baik pendengar, kembali dalam kabar Persada akhir pekan dan masih bersama saya Isna Taskia dan juga Aini Jana. Kali ini di segmen kabar pekan ini bersama Dr. Wahyu Indianto MH ya, sebagai Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Iya. Dan tema kita hari ini pendengar, hari dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia ya, yang diperingati beberapa hari yang lalu. Bagaimana kita mengenali penyebab, gejala dan pengobatannya. Dan pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari yang lalu kita peringati Hari Hepatitis Sedunia. Apa saja yang menjadi penyebab, gejala, dan bagaimana pengobatannya? Untuk membahas hal itu, saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Wahyu Indianto MH, Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Yes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam segar, produktif. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Dokter. Ya, Dokter Wahyu, bagaimana kabarnya? Baik, ini sambil di kantor ini saya. Iya, saat ini sedang di kantor ya, Dokter ya. Iya. Iya, baik, Dokter, terkait Hari Hepatitis Sedunia beberapa hari yang lalu ini, Dok, sebagai edukasi untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa di 11 radio jaringan, apa yang ingin Dokter sampaikan dulu kepada pendengar yang mendengarkan pagi hari ini terkait penyakit hepatitis ini, Dokter? Baik. Hari Hepatitis Dunia ini diadakan berdasarkan hari kelahiran penemu virus hepatitis, Dr. Bloomberg namanya. Beliau menemukan virus ini yang menyebabkan penyakit hepatitis atau radang hati. Kalau orang Jawa, orang kita menyebutnya sebagai penyakit level, juga disebut sebagai penyakit kuning, itu hepatitis. Jadi peringatan ini bertujuan untuk mengurangi infeksi hepatitis, karena hepatitis ini bahaya. Dia menyebabkan proses kerusakan hati yang lambat tapi pasti. Nanti hatinya akan mengecil, mengerut, yang disebut sirosis hepatis, dan kalau dibiarkan akan menjadi kanker hati. Itu kenapa kita perlu peringatan Hari Hepatitis. Begitu ceritanya. Jadi hati-hati hepatitis ini karena gampang menular melalui darah terutama, juga melalui cairan tubuh, hubungan seksual yang tidak aman, juga narkoba, suntikan. Kalau zaman dulu kan orang suntik itu satu kali alat suntik dipakai beberapa orang, tapi sekarang sudah diizinkan lagi. Jadi satu suntikan satu orang, sekali buang disposable. Ya, itu gambaran tentang kenapa hepatitis harus kita cegah, karena banyak menyebabkan kematian. Iya, baik Dok. Tadi sudah diberi gambaran mengenai hepatitis itu seperti apa ya, Dok ya. Lalu ini untuk hepatitis sendiri ada jenisnya tidak, Dok? Selain ya, jenisnya apa saja dan apa yang menjadi penyebabnya ini, Dokter? Oke. Ada dua penyebab besar, virus dan non-virus. Yang hepatitis virus itu ada 5. Virus A, B, C, D, E. Yang A itu ringan, biasanya gampang menular dari makanan, minuman, dan cairan lain, cairan yang tidak bersih ya. Kalau B, C ini berat ya. BC ini hepatitis yang bisa akut itu mendadak, menyebabkan kegagalan hati
bukan patah hati, yang menyebabkan kegagalan hati, yang fungsi hati yang mendadak sehingga orangnya bisa meninggal mendadak, yang disebut hepatitis fulminan. Tetapi dia juga bisa kronis menaun menjadi apa yang disebut hepatitis kronis yang nanti menyebabkan sirosis hepatis dan kanker hati B dan C. Dengan D itu biasanya kalau D tidak begitu kuat juga, E juga tidak begitu kuat. Tapi semuanya itu penularannya gejalanya hampir sama ya. Lemes, ada demam kadang, tapi mual, muntah, gejala-gejala saluran cerna. Nah, dan terutama kalau sudah melanjut bisa nampak kuning, ya, matanya kuning, kulitnya kuning seperti jerami. Ya. Makanya disebut sebagai penyakit kuning. Itu karena kerusakan hati yang menyebabkan pembentukan bilirubin. Bilirubin itu zat untuk membantu pencernaan yang memberikan warna feses kita. Itu gambarannya yang virus, hepatitis virus. Kemudian ada hepatitis non virus. Hepatitis disebabkan karena alkohol. Orang yang minum alkohol banyaknya itu menyebabkan hatinya rusak. Bukan hanya hatinya aja, juga pikirannya, imannya juga rusak. Alkohol. Alkohol itu beberapa toksin, jamur aflatoksin itu juga bisa. Satu lagi yang sekarang lagi tren adalah hepatitis autoimun. Hepatitis autoimun itu disebabkan karena tubuh melawan tubuhnya sendiri. Itu pembagian hepatitis. Tapi yang paling bahaya, yang paling banyak saat ini hepatitis B. Bapak Ibu, saudara pendengar, pemirsa bisa mencegah hepatitis ini dengan vaksin. Jadi silahkan datang ke puskesmas untuk vaksinasi gratis. Kalau ke Bung Karno bayar ya, karena program khusus di Bung Karno. Yang dewasa, kalau yang dewasa semua bayar, tapi yang bayi, balita itu gratis, tapi yang dewasa bayar. Nah, di Rumah Sakit Bung Karno melayani vaksinasi hepatitis ini. Sangat penting, terutama mereka yang masih muda, yang masih produktif, sebaiknya saya sarankan untuk melakukan imunisasi hepatitis B. Nggak mahal kok, silahkan. Jadi hubungi dokter terdekat, saya ingin imunisasi hepatitis. Sangat penting untuk mencegah kegagalan hati dan kanker hati. Iya, baik. Tadi yang disebutkan dokter ada jenis virus dan non virus dengan berbagai jenis begitu. Dan tadi yang disebutkan itu apakah semua menular atau hanya tertentu saja ini dokter? Kalau yang menular itu yang disebabkan oleh virus. Ya, virus itu yang A, B, C, D, E tadi menular semua. Terutama melalui darah. Bisa transfusi, suntikan, hubungan seksual. Kalau yang A khususnya gampang sekali menular melalui makanan dan minuman. Nah, tapi yang hepatitis A memang ringan. Nah, kelemahannya gejala hepatitis itu kadang tidak muncul. Tahu-tahu sudah kronis. Itu yang bahaya. Iya, kalau tadi disebutkan dokter ada hepatitis yang tahu-tahu sudah kronis begitu. Nah, untuk kita sebagai langkah preventif dokter, apa yang perlu diperhatikan? Oke, yang preventif itu pola hidup yang sehat ya, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, perilaku yang sehat. Maaf, tidak seks bebas, tidak ganti pasangan, tidak menyuntik narkoba, makanan yang jamur-jamuran dihindari. Itu preventifnya. Preventif yang paling baik ya tadi vaksinasi. Yang kedua, lakukan tes kesehatan, medical general check up, khusus untuk melihat fungsi hati. Jadi melihat fungsi hati itu dilihat SGOT, SGPT-nya. Kalau meningkat kita curigai ada kelainan hati. Supaya perkembangannya itu bisa segera dicegah. Nggak mahal kok general check up itu. Maaf kalau saya boleh numpang promosi. Iya. Itu penjenengan mau
general check up, mau berangkat haji general check up, mau general check up rutin juga bisa. Iya. Hanya 100.000 sudah lengkap darah itu bisa mendeteksi apa yang saya sampaikan ini. Iya, itu di Rumah Sakit Bung Karno ya dokter ya. Berarti ada layanan khusus terkait hepatitis juga ya dokter. Ya. Halo. Ya, ada lagi. Jadi virus vaksinasi ini pada bayi baru lahir biasanya langsung divaksin. Jadi ibu-ibu muda yang lagi hamil bisa memperkirakan, oh anak saya nanti sudah hepatitis. Karena kalau sudah dewasa untuk vaksinasi harus diperiksa dulu ada nggak virusnya di tubuhnya, baru kita vaksinasi. Iya, baik. Bagus kalau mau cekin hepatitis B-nya. Iya. Karena menular dari ibu ke anak. Oh enggak. Ya baik, tadi juga disebutkan dokter yang lagi in-innya ini hepatitis autoimun. Nah ini apakah ada mungkin faktor keturunan atau bagaimana nih dokter? Sampai sekarang untuk penyakit autoimun tuh sifatnya memang secara umum belum diketahui. Ada beberapa penyebab yang bisa memang genetik keturunan. Yang kedua ada mutasi gen. Mutasi gen itu karena didapat ya, ada rangsangan dari luar, dia menyebabkan sifat sistem pertahanan tubuh kita yang salah mengenali tubuh kita sebagai musuhnya, itu yang disebut autoimun. Tapi ini tidak menular dan kasusnya jarang. Tapi sudah mulai terdeteksi, ini memang tren tapi nggak banyak kok. Iya, apakah ada mungkin pencegahan begitu, ada vaksin atau bagaimana nih dokter untuk hepatitis autoimun ini? Kalau hepatitis autoimun pencegahannya biasanya dengan screening pranikah ya. Tapi mahal ini ya. Screening pranikah itu akan dilihat genetiknya, kecenderungan genetiknya, mau ke kanker, mau ini bisa sekarang, di zaman sekarang itu sudah bisa diperkirakan. Yang paling simpel ketidakcocokan darah antara ibu dengan anaknya itu bisa, atau ibu dengan suaminya itu bisa dilakukan screening pranikah. Untuk vaksin tidak ada, semua autoimun itu tubuh menyerang tubuhnya sendiri. Jadi tentara pemberontak gitu. Iya. Iya, baik, Dok. Ini terkait memperingati hari hepatitis beberapa hari yang lalu ya, Dok ya. Apakah angka hepatitis masih tinggi, Dok, di dalam ataupun di luar negeri ini? Masih cukup tinggi ya angka hepatitis ini, meskipun sudah sangat berkurang ya. Karena gencarnya vaksinasi, dan vaksin itu wajib kok. Bagi balita, bayi baru lahir itu wajib. Kemudian kesadaran dalam vaksinasi hepatitis juga cukup banyak. Kemudian kesadaran di bidang medis. Jadi sekarang di rumah sakit itu tidak mungkin kita menggunakan suntikan itu dipakai lagi, itu sudah nggak mungkin. Semua alat yang bisa sekali buang gitu. Tidak akan dilakukan lagi seperti itu. Karena ada program yang disebut program pencegahan infeksi di rumah sakit. Di puskesmas juga ada. Jadi jangan takut bahwa untuk pencegahan hepatitis di puskesmas, tindakan-tindakan dokter dan keperawatan itu sudah sangat bagus. Ini bisa dijamin. Jadi kebanyakan hepatitis penularannya melalui tadi, seks bebas dan lain-lain. Transfusi pun semua donor darah yang mau transfusi pasti dicek HBsAg-nya. Di darahnya ada virusnya atau enggak. Wajib, jadi aman. Tetapi masih ada kasus-kasus seperti itu. Karena seks bebas terutama, dan kenaikan yang cukup signifikan pada penderita narkoba, pengguna narkoba yang suntik. Karena mereka menggunakan satu suntikan untuk berbagi, sharing. Si A pakai, si B pakai, itu tidak hanya hepatitis, itu HIV/AIDS juga menular ya. User, intravenous drug user, pengguna obat-obatan suntik, narkoba suntik.
Begitu. Iya. Baik dokter, untuk para penderita hepatitis ini dokter, adakah pantangan khusus mungkin baik yang dikonsumsi atau pola hidup yang sehat begitu untuk memperbaiki ke depannya begitu? Baik. Untuk penderita hepatitis tergantung dari akut sama kronisnya. Pada pasien akut itu kalau dia beruntung dengan istirahat total dan perbaikan kondisi tubuh dengan obat-obatan antivirus dan multivitamin dan obat-obat kurkuma itu jari atau kurkuma itu temulawak ya. Untuk pengobatan hepatitis ya. Jadi itu pantangannya nggak begitu spesifik khusus, tapi istirahat total pada fase akut. Pada fase kronis ya sebenarnya juga nggak ada sih, kecuali yang sudah berat ya. Iya. Sudah bengkak tubuhnya, sudah pantangannya banyak, minum diatur dan lain-lain. Iya. Lalu kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada yang penderita hepatitis begitu, apa yang dilakukan oleh keluarga? Mungkin memisahkan alat makan atau bagaimana nih dokter? Yang paling penting dilakukan screening dulu semua keluarga. Semua pasangannya screening hepatitis dulu, pemeriksaan HbS1 dan anti HbS, kemudian pemeriksaan SDOT, SDBT. Kalau semua negatif, vaksin. Kalau sudah divaksin aman. Nah, tapi kalau hepatitis B itu menularnya melalui darah, kalau dari makanan dan lain-lain enggak begitu. Kecuali hepatitis A ya, hepatitis A itu gampang sekali menular melalui makanan. Jadi itu yang paling penting tadi, pencegahannya dengan screening, kemudian vaksin. Lakukan vaksin, jangan takut untuk vaksin. Nggak mahal kok. Paling vaksinnya 150-an ribu. Terus mas, untuk anak-anak gratis. Ya, kalau di Bung Karno hanya sekitar itu, dengan screening pemeriksaan sebelumnya ya sekitar 200-an juga, jadi sekitar 300.000 sudah bisa vaksinasi. Ya. Ya baik, Dokter Wahyu, untuk yang terakhir ini dok, mumpung pagi hari ini siaran Kabar Bersada akhir pekan disiarkan 11 radio jaringan di seluruh Indonesia, mungkin ada pesan-pesan yang dokter sampaikan kepada pendengar yang menyimak pagi hari ini. Silakan dokter. Baik, bagi mereka yang belum terkena hepatitis, yang pertama, lakukan perilaku hidup sehat, hindari perilaku promiskuiti, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, makanan yang jorok itu harus dihilangkan. Yang kedua, lakukan screening untuk melakukan vaksinasi. Bagi keluarga yang mempunyai anak balita yang baru atau bayi baru lahir, segera lakukan imunisasi hepatitis. Bagi mereka yang sudah positif hepatitis B, berobatlah ke rumah sakit. Hepatitis B itu dijamin oleh BPJS, jadi itu akan bisa menyembuhkan teman-teman. Hal yang paling penting adalah iman saudara, kegembiraan saudara, itu yang akan menyelamatkan saudara-saudara. Iya, baik. Terima kasih dokter atas waktunya sudah berbagi mengenai penyakit hepatitis ini, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bugar dan Iya, salam sehat, salam bugar dan salam produktif dokter. Terima kasih, saya izin. Kabar pekan ini. Ya baik, tadi ya dengan Dr. Wahyu Indianto MH ya, beliau adalah Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta ya. Banyak hal tadi yang dibagi mengenai penyakit hepatitis ya, yang memang perlu diwaspadai karena menular ya. Jadi
terutama ini ya, kita harus menjaga pola hidup yang sehat, kebersihan juga, ya itu yang perlu dijaga ya rekan ini ya. Perlu dijaga, jika ragu-ragu bisa medical check up untuk Betul, mengetahui. dan jangan lupa vaksin. Iya, itu dia penting. ya. Radio Persada.